Yesus. Haleluya, amin. Sebelumnya kita buka kitab kita di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Mereka membacakan bagi kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam suci. Kita akan membahas satu-satu, yaitu terlebih dahulu dari apa itu teladan. Teladan itu ialah sifat atau sikap yang baik, yang patut ditiru dan patut menjadi contoh. Dan sekarang, apa hubungannya seorang muda dengan menjadi contoh? Bukankah orang muda itu sering identik dengan tidak berpengalaman? Pengetahuannya pun masih kurang bila dibanding dengan orang yang lebih tua. Namun, mengapa orang muda harus menjadi teladan? Bila kita memperhatikan tentang siapa Timotius ini, dia adalah seorang yang masih sangat muda. Dia adalah anak rohani dari Paulus pasal 1 ayat 2. Namun, dalam suratnya meminta Timotius untuk menjadi teladan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperhatikan ayat 12 itu. Di situ dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, atau dapat dikatakan jangan seorang pun memandang remeh engkau. Karena memang Paulus mengasihi Timotius sebagai anak dan dia tidak mau kalau Timotius direndahkan, dipandang remeh. Demikian juga kita, tidak seorang pun ingin dipandang remeh, ingin diremehkan, termasuk orang muda. Semua orang ingin dihargai, namun tidak semua orang tahu bagaimana agar ia dihargai. Saya beri contoh, orang muda punya kecenderungan ingin dihargai, ingin diakui, namun tidak mau menunjukkan sikap atau sifat yang menunjukkan bahwa ia dewasa. Ia layak dihargai. Di dunia saja orang menilai harga suatu barang dari kualitasnya. Jika berkualitas tinggi, pasti akan dihargai tinggi juga. Demikian kita sebagai orang muda, jika ingin dihargai, tunjukkanlah bahwa kamu itu pantas dihargai lewat sikap, lewat sifat kita yang menunjukkan bahwa sekalipun kita masih muda namun pantas dihargai. Jadi, mengapa kita harus menjadi teladan? Yaitu karena dengan menjadi teladan kita akan dipandang remeh. Kita tidak akan dipandang remeh. Sekalipun masih muda, namun jika kata-katanya dewasa, sikapnya lemah lembut, dan punya prinsip hidup yang baik, pasti akan dihargai dan tidak akan dipandang remeh hanya karena umurnya masih muda. Menjadi teladan adalah perintah. Kata jadilah teladan ini ditulis dalam bentuk perintah karena memakai kata kerja yang mau atau tidak mau harus dilakukan dengan indikasi waktu sekarang. Artinya, menjadi teladan adalah keharusan bagi setiap kita dan harus dilakukan sekarang, bukan tunggu nanti. Kalau moodnya lagi enak, saya mau jadi teladan,
Kalau situasinya mendukung, berarti saya mau menjadi teladan. Yang benar ialah harus menjadi teladan itu dimulai dari sekarang. Lanjut. Dan sekarang, bagaimana agar kita menjadi teladan? Poin yang pertama yaitu jaga perkataanmu. Banyak ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa perkataan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar, sepertinya contoh Abraham yang adalah partner Allah yang mendengar suaranya langsung namun tidak memakai perkataan yang baik. Akibatnya dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Bisa kita lihat dalam Bilangan 20 ayat 8. Musa hanya diperintah Tuhan untuk mengumpulkan orang Israel di depan bukit batu dan mereka akan mendapat air. Namun yang Musa lakukan sebelumnya ia mencaci orang Israel terlebih dahulu. Hai orang-orang durhaka, memang orang Israel keras kepala, namun alasan untuk mencaci mereka sehingga Tuhan berkata, Musa tidak menghormati kekudusanku. Poin yang kedua, jadi teladan dalam kasih. Berbicara tentang menjadi teladan dan hubungannya dengan kasih, sudah tentu kita tidak akan melupakan prinsip-prinsip kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Namun, ada satu bentuk kasih yang memang sering disalah artikan orang, ialah teguran. Dalam Matius 18 ayat 15, saya akan membacakan bagi kita semua. Matius 18 ayat 15 yang bunyinya begini. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 kaki. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Berkata dari konsep kita kebanyakan bahwa kasih itu berarti memberi, memuji dan sebagainya. Teguran lebih identik dengan kebencian sehingga ketika kita ditegur bukannya menjadi baik, malah yang ada timbul kebencian. Dan ada satu kata mutiara yang baik untuk itu ialah kita kecenderungan lebih memilih dihancurkan oleh pujian daripada diselamatkan oleh kritikan. Oleh karena itu, sebagai bentuk kasih, kita juga harus berani menegur yang salah karena kita mengasihi dan ingin ia menjadi lebih baik. Namun tentunya setelah menegur, kita juga harus memberi solusi. Menjadi teladan dalam kesetiaan. Kata setia ini identik erat hubungan dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, bagaimana menjadi teladan dalam kesetiaan? Ialah sikap bertanggung jawab kepada Allah dengan sikap hidup kita yang berkenan kepada Allah dan bertanggung jawab kepada sesama lewat melakukan dengan baik apa yang dipercayakan kepada kita. Kesetiaan itu ialah salah satu bentuk dari
buah roh. Poin yang keempat, menjadi teladan adalah kesucian. Bicara soal kesucian dan kekudusan hidup seringkali menjadi hal yang tidak menarik bagi sebagian orang, karena ada orang yang beranggapan bahwa yang harus hidup kudus itu hanya hamba Tuhan. Kita masih hidup di dunia, jadi wajar saja kalau kita masih berdosa. Ini pencatat yang salah. Karena apa? Dalam Lukas 1 ayat 73 sampai 75, di situ berbicara bahwa Allah mengaruniakan keselamatan kepada kita supaya kita yang berdosa ini dapat beribadah kepadanya dan hidup dalam kekudusannya. Ini tujuan Allah dalam karya penyelamatan, yaitu bahwa kita dapat hidup kudus di hadapannya. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, kamu harus kudus karena aku kudus. Kalau ada yang berkata hidup kudus itu sulit, sekali ia benar, sangat sulit, dan karena sulit kita membutuhkan anugerah dan pertolongan Tuhan untuk memampukan kita hidup kudus. Sebab jika kita melakukan tanpa mengandalkan pertolongan Tuhan, maka kita akan menjadi sombong rohani. Sebab itu tetaplah berusaha untuk hidup kudus dengan senantiasa meminta pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, di akhir renungan ini saya mau mengingatkan kepada kita sekali lagi bahwa kita harus menjadi teladan. Pemakaian kata harus menunjukkan kepada suatu tindakan yang tidak boleh tidak kita lakukan, yaitu menjadi teladan baik dalam perkataan, kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup, dan itu harus terus kita lakukan sekarang dan terus dilakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita menutup kata-kata motivasi di hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kata-kata motivasi di hari ini Tuhan. Kiranya Kau yang menolong Tuhan, Kau yang memberkati bela kami menjadi hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan, tidak bercacat celah ya Tuhan, sehingga kedatangan-Mu Kau mendapatkan kami hidup sempurna ya Tuhan. Bantu kami Tuhan, tolong kami Tuhan untuk menjalankannya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.